akhirnya guys, tugas kita yang buat dialog selesai juga. Iya nih. Berarti kita sisa buat video sama edit videonya ya nanti. Oh ya guys, aku mau nanya nih, BTW kalian tahu nggak sih tentang apa itu krisis iklim? Kalau setahu nih ya, krisis iklim itu dampaknya itu kan ke manusia, tapi itu akibatnya itu dari perubahan iklim itu. Oh, jadi gimana bisa perubahan iklim itu dapat menyebabkan kondisi krisis buat manusia? Kalau dipikir-pikir, perubahan iklim yang semakin parah tentunya akan berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia, dimulai dari kondisi tempat tinggal, ketersediaan pangan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Oh, krisis iklim. Berarti krisis iklim ini sama kayak pemanasan global gitu nggak sih? Soalnya kan kayak agak mirip-mirip gitu. Krisis iklim, perubahan iklim, dan pemanasan global atau yang sering kita kenal dengan nama global warming itu mengacu pada satu hal yang sama. Dulu memang sering disebut sebagai global warming atau pemanasan global. Tapi karena fokusnya orang-orang itu malah jadi ke fenomena alam, global warming adalah sebuah fenomena alam saja, maka makin kesini namanya itu diubah menjadi perubahan iklim. Dan semakin kesininya lagi, hal tersebut itu semakin parah dan akhirnya diubah namanya menjadi krisis iklim atau darurat iklim atau climate emergency dan lain sebagainya. Oh, pantas. Soalnya aku tuh nggak pernah denger gitu sebelumnya. Tapi kalau dari namanya sih berarti cukup bahaya banget nggak sih? Pasti. Kalau menurutku ya, memang kalau menurutku memang bahaya banget. Karena dampaknya nggak cuma ke manusia atau bahkan ke makhluk hidup yang ada, tapi juga akan berdampak sangat besar kepada bumi kita ini. Memangnya kenapa kamu tanya tentang krisis iklim ini? Oh enggak, jadi tadi tuh ada temanku gitu ngirim video, isi videonya tuh tentang krisis iklim yang ada di Indonesia gitu. Bumi tempat tinggal kita kini sedang mengalami perubahan iklim, tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Padahal planet ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Mulai dari mencairnya es di kutub, angin topan dan badai yang lebih kuat, banjir bandang di berbagai tempat, kebakaran hutan yang juga lebih sering terjadi, sampai kekeringan yang ekstrim. Bagus sih, memang permasalahan ini harus segera diatasi, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat di Indonesia. Kalau menurut pandangan kalian, gimana krisis iklim di Indonesia saat ini? Kalau menurutku sendiri ya, memang permasalahan yang krisis iklim ini tuh harus diselesaikan, dan itu nggak cuma dari pemerintah, tapi dari masyarakatnya juga. Jadi kedua belah pihak ini tuh harus bisa memahami permasalahan tentang krisis iklim yang terjadi dan gimana caranya buat mengatasi bersama. Nah, aku setuju itu. Bahkan sebenarnya sebagai negara yang berdasar kepada prinsip ketuhanan, maka seharusnya kita menjalankan tugas atau mandat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk merawat lingkungan. Nah bener banget, nah Indonesia juga kan udah ngakuin 6 agama kan, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sama Konghucu. Dan aku yakin pasti nggak sih kayak ke 6 agama ini nyuruh kita untuk menjaga dan merawat juga melestarikan lingkungan gitu nggak sih, ya kan? Ya pastilah, kan setiap agama pasti harusnya mengajarkan umatnya untuk merawat dan melestarikan lingkungan. Ngomong-ngomong soal krisis iklim nih, boleh nggak sekalian juga kita belajar krisis iklim, gimana sih pandangan agama kalian tentang mencintai alam kita ini? Boleh banget, aku jelasin dulu ya. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungannya, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan, ketuhanan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua proses penciptaan bumi, dan Allah telah memberitahukan kepada umatnya mengenai penciptaan bumi dan alam semesta melalui Al-Quran. Segala perbuatan manusia begitupun menyerukan kepada manusia untuk bersikap bijaksana kepada alam. Di antara dalil ajakan agama, terutama Islam, untuk tidak bersikap sewenang-wenang kepada alam adalah seperti yang dicantumkan pada Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam itu sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia dalam menjalani hidup yang bergantung pada alam. Mekanisme alam atau sunatullah adalah ketentuan-ketentuan Allah sebagai hukum pengatur alam semesta ini beserta isinya.
Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dilengkapi dengan hukum-hukum atau sunatullah. Dan jika hukum-hukum tersebut dilanggar, maka alam akan hancur. Itulah hakikat sunatullah yang telah ditentukan oleh Zat yang Maha Tinggi sebagai Sang Pencipta, pengatur, dan tempat kembali seluruh alam. Maka dari itu, kita selaku makhluk hidup yang ada di alam semesta ini harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Itu tadi sih menurut pandangan dari agama Islam mengenai menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Kalau menurut pandangan agama Kristen bagaimana? Kalau menurut pandangan agama Kristen, dari awal bumi ini diciptakan dan juga manusia ini diciptakan, Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa pada saat itu untuk memelihara alam kita ini. Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, tempat Adam dan Hawa pertama kali tinggal pada Kejadian pasal 2 ayat 15. Kemudian di kitab Wahyu pasal 11 ayat 18 dijelaskan bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang yang merusak bumi. Nah, itu artinya Tuhan dengan jelas memerintahkan kita untuk memelihara alam itu, bahkan Tuhan sendiri yang akan menghukum orang-orang yang merusak alam ciptaannya Dia. Dan menurutku pribadi, merawat alam ini bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Nah, aku mau nambahin ya, kalau dari sudut pandang Kristen, aku nemu ada ayat di Amsal 3 ayat 19 sampai 21. Yang ayat 19 itu bilangnya gini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpancar dan awan menetikkan embun. Nah, terus poinnya menurut aku itu di ayat yang 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Kalau menurut aku pribadi ya, itu maksudnya tuh respon kita sebagai manusia terhadap alam yang sudah Tuhan buat. Ini kan juga ada ayat penciptaan tadi itu kan. Nah, maksud dari pertimbangan dan kebiasaan itu harus berjalan beriringan, nggak bisa berjalan terpisah gitu loh. Kalau kita mempertimbangkan sesuatu apa yang mau kita lakuin ke alam, ya kita harus juga pikirin secara bijak gitu kan, supaya kesannya kita tuh nggak jadi egois. Kita kok mikirin dari sisi manusia tok, tapi kita juga harus mikirin dari alamnya. Apakah alam itu tersakiti atau enggak, atau malah cuma enaknya di manusia tok, terus alamnya nggak enak. Itu kan nggak, itu berarti kitanya egois dong. Itu berarti nggak bijak. Jadi menurutku dua hal ini itu berhubungan banget, gitu guys. Oke, nah kalau aku sih pandangan dari agama Konghucuku diajarkan di dalam agamanya ditekankan untuk menghormati, menghargai dan melestarikan alam semesta dengan cara berperilaku sesuai dengan semestinya terhadap dengan semesta atau lingkungan di sekitar kita. Nah gitu guys. Berarti sebagai kaum muda pun kita juga punya kewajiban ya untuk menjaga lingkungan ini. Nggak hanya karena himbauan pemerintah, tapi juga karena agama kita yang ingin kita menjaga dan melestarikan alam. Tapi gimana ya cara kita tuh buat merawat lingkungan kita? Dari dulu tuh aku tuh selalu diajarin untuk selalu mencintai lingkungan, terus waspada untuk nggak bakar hutan, terus bahkan untuk buang sampah sembarangan pun mungkin hampir nggak pernah gitu ya. Karena sampai saat ini pun kondisi alam itu kalau dilihat-lihat itu semakin buruk kalau menurut aku. Nah, ya menurutku semuanya memang harus dimulai dari hal yang kecil dan dari diri sendiri kita ya. Tapi kita sebaiknya sudah harus bertindak untuk mempengaruhi orang lain juga. Mempengaruhi orang lain gimana? Kayak karena seperti yang kita bisa lihat nih, tidak bisa jika kita hanya memperhatikan perilaku kita. Kita harus mempengaruhi orang lain agar mereka juga melestarikan alam. Nah benar banget, apalagi kalau menurut aku nih, peran kita tuh penting banget sebagai generasi muda gitu kan. Soalnya kalau kita cuma kayak berharap ada permasalahan krisis iklim ini semakin mengurang, tapi kita juga nggak turut andil gitu kan, itu juga sama aja, karena setiap orang itu harus ada kegiatan aktifnya gitu lah ya. Mau dari dia muda kayak kita sampai yang udah tua. Terus gimana sih cara kita tuh sebagai kaum muda untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau menurut aku sih salah satu yang bisa kita lakuin sebagai kaum muda itu dengan nge-ekspresiin pendapat kita di media sosial. Apalagi saat ini di Indonesia pengguna media sosial tuh banyak banget. Sehingga kita bisa jadiin media sosial itu alternatif untuk mengedukasi masyarakat luas. Ya, seperti temanmu itu loh, yang kasih video ke kamu. Melalui video itu kamu jadi tahu apa itu krisis iklim. Habis itu, selain itu juga kamu pasti akan muncul rasa prihatin terhadap alam kita pada saat ini, yang nantinya rasa keprihatinan ini dapat tumbuh menjadi rasa cinta terhadap alam. Oh, jadi gitu. Oke, berarti sekarang aku paham nih tentang gimana caranya buat menjaga kelestarian lingkungan kita supaya permasalahan iklim itu bisa teratasi gitu ya. Oh iya guys, by the way ya, aku itu ada kerja kelompok lagi nih nanti. Habis itu, ada rapat lagi lah nanti malam. Aku harus duluan live ya.
Kalau kalian gimana ini? Nah masalahnya aku juga ada, habis ini aku diajak kayak kakak tingkat gitu buat nge-zoom bareng. Jadi aku juga harus live guys. Siapa kalau kita live kita end aja gitu, karena kalau banyak yang live juga nggak asik banget nggak sih? Iya, Ya, benar-benar. yaudah deh. Nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa. Benar tuh. Aku end ya kalau gitu ya. Oke. Oke, makasih ya semua. Thank you, Bye bye guys, thank you.